Selamat pagi bro dimanapun berada. Kali ini kita mengulas untuk peralatan apa saja yang kita gunakan untuk rock fishing. Jadi saya coba terangkan sedetail mungkin sesuai dengan pengalaman saya di lapangan. Yang pertama itu jagrak. Kalau orang Jawa atau teman-teman dari Jogja bilang ini jagrak. Tapi jagrak itu ada banyak tipe. Kalau saya pakai yang seperti ini. Jadi ujungnya dibikin runcing, bukan tumpul tapi bikin runcing. Panjangnya kurang lebih 35 cm. Jadi nggak usah panjang-panjang. Semakin pendek sebenarnya semakin bagus. Tapi ini yang idealnya seperti ini. Untuk lubang masuk joran sini kurang lebih 12 cm. Nah, ini sudah cukup bagus. Tapi kalau 5 cm terlalu pendek, nanti joran bisa patah. Kalau 12 sampai 15 idealnya itu sesuai pengalaman saya belum pernah matahin joran. Jadi kita pilih yang stainless. Kenapa yang stainless? Biar tidak gampang korosi dan ringan di bawah serta kuat. Nah, dan ujungnya ingat dilipat seperti ini. Kenapa dilipat? Biar tidak tajam. Jadi biar tidak melukai daripada jorannya. Seperti itu. Terus yang kedua, jangkar. Saya punya dua tipe jangkar. Kalau ini jangkar yang lama, belinya juga nggak terlalu mahal sih ya. Kemarin ini saya dapat dari teman, tapi belinya second. Saya nggak pernah pakai lagi. Nah, untuk jangkar ikan agak sulit lah untuk saya. Tapi untuk yang terbiasa pakai ini mungkin sudah terbiasa. Tapi untuk saya agak sulit. Dia suka keseimbangannya belum pas. Jadi kadang-kadang dia bisa kebalik begini, gitu. Ya kita beli ini kemarin 150.000. Bahannya stainless. Gitu. Ini jangkar yang sering saya pakai, jangkar kurung. Orang-orang bilang sih ini, teman-teman bilang sih jangkar SNI gitu bro. Jadi lebih simpel pemakaiannya. Cuman kalau mau lebih maksimal, kepala ikan agak diangkat sedikit, baru bisa ngehook keempatnya ini, atau minimal dua jangkar ngehook gitu. Kalau kurang gitu cuma satu aja biasanya tuh. Tapi selama ini yang saya pakai sih belum pernah ngelepasin ikan. Jadi setiap di jangkar selalu kena lah gitu. Untuk talinya saya pakai tali semi karmantel. Jadi sedikit murah lah, yang ukurannya ini 0,8 mili. Panjangnya kurang lebih 30 meter untuk ini. Seperti ini. Saya tidak perlu buka lagi lah. Mungkin teman-teman yang biasa rock fishing sudah tahu. Kalau istilahnya yang masih newbie, nanti bisa lihat foto-foto jangkar dari teman-teman lain. Kalau ini sudah kencang sekali katanya. Ini yang kedua. Ini jangan dilupakan ini bro, penting sekali ini. Karena kita rock fishing itu di atas tebing yang tinggi. Tanpa ini dapat ikan besar tidak bisa naik.
walaupun bisa agak susah dan riskan 50-50 antara putus dan naik seperti itu. Terus yang ketiga, ini tali untuk ikat joran, jadi diikat di karang talinya seperti ini. Kita buka dulu. Ini kalau ini settingannya sudah pas ya, siapa tahu teman-teman yang mau buat untuk ikat joran biar nggak ribet-ribet. Jadi begitu strike ini ikatnya seperti ini. Di sini ada reelnya kurang lebih seperti ini ya, saya langsung contohin aja lah. Nah, seperti ini cara ngikatnya, seperti ini diikat ke reel dulu, diikat begini masuk sini. Kalau emang memungkinkan dia muter ke joran, kita putar ke joran. Nah, seperti ini. Ya tidak akan mungkin lari lah jorannya. Begitu dia, kenapa harus pakai apa namanya ini? Lupa saya namanya ini. Kenapa harus pakai ini? Jadi apa nggak diikat aja? Kalau ini sistemnya lebih gampang. Begini, begitu strike, tarik langsung lepas. Jadi ini lebih fleksibel. Jadi tidak banyak memakan waktu. Jadi kalau saya recommended buat teman-teman rock fishing yang nantinya buat ikat jorannya itu biar gampang waktu strike, lepasnya itu biar gampang, biar enggak lagi oh ini kenapa ini tidak bisa ditarik, kadang-kadang kita terburu-buru bisa di reel nempel kayak gitu. Ini yang keempat. Nah kalau ini udah pasti lah ya, center kepala. Kalau saya pakainya merek Limpong, harganya lumayan 150.000 setahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah naik. Ini bisa tahan 2 hari 2 malam. Kalau hanya untuk rock fishing aja, ini kan kita tidak selalu pakai center kan gitu, punya pasti 2 hari 2 malam. Tapi kalau ada center yang lain tuh, saya punya banyak itu. Paling banter tahan cuma 1 malam aja sudah habis baterainya. Kalau ini saya recommended lah center model seperti ini, Limpong mereknya. Nah ini teman kemarin yang belian, kuat, ininya juga bagus. Terus untuk alat masak, jangan lupa buat kopi. Jadi yang seperti ini, boleh yang ini, boleh yang seperti ini. Jadi agak klasik-klasik gitulah. Kalau ini kita nggak perlu bawa panci. Ya kalau ini bawa ini, pasti bawa pancinya yang ini. Ini penting bro. Kalau lu lapar, mau masak, bikin sup dan lain-lain semua bisa. Ibaratnya kalau orang rock fishing itu kita camping. Kalau saya loh ya, ibaratnya orang rock fishing itu camping. Jadi mancing happy sambil masak-masak di lokasi mancing. Jadi kalau mau yang simple pakai yang ini, cuman bisa buat kopi sama bikin gelas saja. Jadi komponen dicobain seperti ini. Udah tinggal hidupin, nanti bawa botol, beli botol larutan, isinya kita minum, botolnya kita pakai buat bikin air hangat. Bagus juga, lebih simpel bawanya, nggak ribet. Tapi kalau kita mancingnya cuma 1 malam, kalau mancingnya 2 malam, wajib bawa yang begini. Ini yang agak klasik lah. Nah, ini kan udah sering saya pakai nih, udah ikut 2 tahun lebih nih. Seperti itu. Kompor ingat itu bro, jangan dilupakan. Bawa kompor, jangan lupa bawa gasnya nih, gas portable-nya. Itu.
Dan untuk alat safety kita pakai harness, mereknya Bell Aero Team. Ini punya buatan apa namanya itu, Itali apa ini saya kurang tahu ya, pastinya barang luar lah ini, yang pasti bukan barang Cina. Jadi ini lengkap sama ininya. Ini dulu nih kita beli nih, kalau nggak salah 1.200.000 saya beli nih bro. Ini aja satu harganya 200.000. Ini 250 punyanya Eiger. Gitu. Ini alat safety kita. Ini penting. Jadi kalau kita mancing pada saat tebing yang landai, kita nggak perlu pakai ini. Tapi kalau pas tebing dengan yang agak curam, ini penting. Sedikit tidaknya kita harus punya yang seperti ini buat keamanan kita. Seandainya kita nyebur ke laut dan tidak bisa naik dan tidak bisa berenang, dalam artian kita meninggallah di laut, dan tidak, mayat kita masih ada dekat-dekat karang itulah, dan harus jauh-jauh larinya biar nggak basarnasnya sibuk-sibuk nyari kita. Tidak-tidaknya seperti itu. Tapi kalau istilahnya kita selamat, jadi kan kita gampang, kita bisa bergelantungan di tebing dengan tali, biar aman. Seperti itu. Untuk talinya saya pakai Karmantel 12 mili. Ini. Ya ini untuk saya cukup lah. Nggak terlalu harus yang mahal. Karena tebing di Bali juga nggak ada yang terlalu tinggi. Gitu. Paling maksimal tingginya 30-35 meter. Itu paling tinggi lah saya rasa. Dan saya juga jarang mancing yang ke spot yang betul-betul ekstrim sekali, karena keselamatan juga gitu. Karena di sini kita intinya mencari hiburan, tapi tetap enjoy dan happy. Itu untuk alat safety kita. Terus untuk tackle-nya, apa yang saya pakai? Ya kalau saya pakai tackle kalau dari reel, nah ini saya pakai reel murah. Ya murah lah, ini udah korosi nih. Nah, udah nggak kepake seminggu, udah korosinya keluar ini. Untuk reel saya pakai Ajicking Wahoo 8000 ES. Ini putaran smooth, ya tergolong reel badak lah. Untuk sekelas harga 1.200.000 secondnya. Ini karena sekarang kenapa 1.200.000? Karena banyak orang yang nyari, jadi harganya agak mahal. Kalau dulu sebelum ada yang nyari ini, harganya maksimal 900.000, masih bisa dijangkau lah. Tapi sekarang agak mahal. Ini reel kita yang pertama. Saya nggak review ya bro ya. Karena saya bukan review reel lah. Yang penting ini kuat, badak tapi belum ada cap badak. Yang pasti kuat lah. Ini rekor terakhir ini yang pernah naik pari 27 kilo, waktunya 4 menit sudah di atas pakai reel ini. Gitu. Ya, kalau dibilang disamain sama reel yang mahal, ya beda lah. Beda kualitas, beda harga dan beda rasa. Kalau itu kan lebih ke passion gitu. Kalau saya mendingan ke power ya. Untuk PE, untuk line kita pakai PE 8. Kita pakai PE 8. Terus untuk leadernya kita pakai leader 130 lead. Aduh gimana nih? Jadi P8 kurang lebih isinya sekitar 370 meter untuk Ajicking Wahoo. Kalau masalah nanyain reel apa yang recommended dengan harga yang 1 juta, ya ini Ajicking Wahoo.
Berarti bukan berarti saya promosi loh, tapi ini realita di lapangan aja. Tapi banyak juga yang rel-rel murah itu punya kekuatan badak tapi tidak ada cap badaknya. Yang kedua ini Dewa Catalina, ini rel kesayangan saya nih. Ini sudah banyak bunuh babon nih. Pokoknya dari semua rel yang saya pakai, ini yang paling saya suka. Dia smooth. PE-nya juga sama, PE8. Ukurannya Catalina 6500. Ini untuk rel. Kalau masalah kekuatan, saya rasa karena sudah banyak saya namain ikan besar pakai ini, recommended lah gitu. Ya, kalau dengan Jiking Wahoo ya lebih bagus ini ya, karena harganya juga lebih mahal lagi dikit. Karena saya kemarin kita belinya second ini, kita beli second, kalau tidak salah ini kemarin kita beli harga 2,9 second. Kita dapat dari Aceh, dengan di Aceh masih. Kemarin ini datangnya mulus seperti baru, like new lah istilahnya. Second tapi like new. Ini Catalina yang 6.500. Kalau dibanding dengan Catalina yang sekarang ya pasti bagus yang sekarang, pastinya begitu. Tapi karena kemampuan gininya yang kurang ya kita pakai yang seperti ini. Yang penting ada badak-badaknya aja sedikit. Terus yang ketiga saya pakai Buleye. Ini dari Shimano. Kalau kualitas ini sama seperti Saragossa, mirip-mirip lah. Ini kalau untuk PE-nya PE8. Ini relnya ringan, sangat semut sekali. Kalau dia dapat menarik ikan besar itu tidak susah untuk gulung relnya ini. Semut sekali dia, ringan sekali. Bagi yang udah pernah pakai ini bagus sekali. Untuk PE-nya saya pakai PE8 juga, tapi kalau ini PE8-nya PE8 Samson yang X12. Terus reel kita yang keempat, saya review semua ya. Kalau ini ukuran 10.000. Biasa buat saya nyari ikan cunding yang ikan maksimal 2 kg lah, 2 kg ke bawah. Tapi pernah juga dia naik NGT 10 kilo berapa ya itu, pokoknya 10 kiloan lah GT. Kalau PE kita pakai PE 5 apa namanya itu, Maguro Plus. PE 5 Maguro Plus. Ini Saragossa 10.000. Kalau masalah kekuatan, pokoknya ada badak-badaknya gitu lah. Seperti itu bro. Terus untuk joran, kalau joran saya pakai Pain Keramik 405 AX. Ya kalau joran sedikit mahal dari reel. Kenapa seperti itu? Kenapa saya pilih joran yang sedikit lebih mahal dari yang lainnya? Satu, passion ya. Yang kedua, kenyamanan kita saat strike. Dia punya letting power yang sangat bagus, sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya di lapangan. Ini rekor terakhir sih baru 28 kilo GT yang terakhir dia naikin. Tapi ini sudah pernah patah ya, patah yang di nomor 2 blanknya kita sudah ganti pakai blank subleader yang BX. Kebetulan dia pas, cocok lah. Waktu itu salah saya sih karena terlalu
terlalu berambisi, nah ini karena dipaksa dia jadi patah. Nah itulah sebuah pengalaman kita saat road racing. Terus yang kedua, joran kita saya pakai sub leader yang SF yang seri BX. Kalau harga jangan ditanya lah, tapi kalau dibanding para sultan lainnya dengan punya saya jauh sekali. Ini masih kelas menengah ke bawah ini jualan ini. Gitu. Jadi ini rekor terakhirnya ini 27 kilo GT juga. Lighting powernya jos, sangat mantap sekali ya. Kalau teman-teman punya uang lebih bisa belilah yang model seperti ini. Tapi sayangnya ini perlu direparasi lagi nih, perlu diservis lagi karena ini resinnya pecah kemarin waktu narik ikan 27 itu. Gitu. Jadi karena ini joran agak lama, ya lumayan lah buat untuk orang sekelas saya. Yang ketiga, joran saya pakai Twin Power 405 BX. Jadi semua joran saya pakai Shimano semua, nggak ada yang Daiwa. Kebetulan saya cinta sama produk Shimano lah, kurang lebih begitu. Untuk rod lo ya, jorannya. Ini kemarin saya dapat harga 5,5 juta secondnya dari Jogja, teman Jogja yang ngasih kemarin ini. Tapi sudah saya ganti trail setnya pakai yang seperti ini. Jadi biar lebih nyaman, lebih enak. Mungkin ini pun nanti akan kita ganti trail setnya ini pakai yang begini. Jadi orang-orang bilang, ya kalau ini bukan kelas sultan lah, artinya kelas menengah ke bawah. Kalau memang ada uang lebih, ini recommended. Ikan besar punya power, ikan kecil power juga ada. Dalam artian power itu ikan kecil masih kita rasakan ikannya kalau dia makan, kalau jorannya ini. Kalau ikan besar pun dia punya power juga. Terakhir ini rekornya 20 kilo GT ini. Black GT 20 kilo itu waktu saya mancing di namanya sebuah pas lagi. Ini pokoknya mantap leh bro, mantap. Untuk shock leader saya pakai Maguro fluorocarbon yang 100 lip untuk leadernya. Untuk leadernya saya pakai ini. Untuk perambatnya pun saya pakai ini. Kenapa saya pakai ini? Biar umpan di air itu dengan tali tidak kelihatan tali ya, cuma umpan aja kelihatan seperti itu. Jadi untuk harga ya teman-teman bisa tahu sendiri lah. Ini kalau saya sebutin saya bilang nanti kalau oper nanti seorang fishing. Tapi ini masalah keyakinan aja. Saya punya juga damel punya juga saya damel. Ini damel yang 120. Jadi kalau kita pakai umpan hidup ini, kalau kita pakai kalau kita pakai umpan mati saya pakai ini. Kalau saya pakai umpan hidup pakai yang ini damel. Nggak masalah kalau damel kelihatan talinya kan, yang penting umpannya hidup. Yang cari kan ikannya yang goyang-goyang. Kalau udah ikan mati pakai ini. Ya sejauh ini sih belum pernah putus, pernah sih kita mutusin beberapa kali. Karena apa saya nggak pakai yang 130 lip, 150 lip gitu biar putus. Sebenarnya gini, semakin kecil tali, semakin cepat dimakan ikan. Gitu. Semakin kecil diameter talinya, semakin cepat dimakan ikan. Itu pengalaman kita di lapangan. Tapi kalau mau nyari nggak putusnya ya harus
biasanya ada mil yang 150, 130 ya seperti teman-teman yang lain lah makanya. Terus untuk kili-kili saya pakai yang begini. Ini kekuatannya 200 lib. Ya, keluarga lumayan lah, lumayan. Bisa sebutin harga lumayan. Untuk kail saya pakai Live Bite nomor 7. Saya nggak pernah pakai yang lebih besar dari itu. Tapi kalau ada yang lebih besar bagus juga. Tapi saya pakai lebih nomor 7 ya sedikit lebih irit lah. Ukurannya juga simpel. Terus untuk PE, selain yang PE saya yang reel yang satu, semua PE saya reel saya pakai Galis. Galis Jigman E8. PE8 itu. Nah, kurang lebih seperti itulah, bro, ulasan saya untuk rock fishing. Satu lagi. Jangan lupa musim hujan bawa terpal. Musim hujan bawa terpal. Jangan lupa itu. Penting itu, bro, penting. Jangan jas hujan, jangan lupa kalau musim hujan kita trip. Pada saat trip jangan lupa bawa jas hujan juga. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ulasan saya kalau saya berangkat rock fishing. Ya, rock fishing itu bagaikan camping. Alat-alatnya banyak. Perbekalannya juga lumayan. Tapi kecuali yang teman-teman yang suka omset ya seminimalis mungkin dia akan bawa perbekalan. Tapi kalau model seperti kita, teman-teman dari Bali Patokar, ya, tujuannya hanyalah menghibur dan cari sensasi strike-nya seperti itu. Jadi kalau udah dapat besar kecil sama saja, yang penting strike. Tapi jangan strike-nya ikan bogor. Itu bukan target kita, jadi strike sesuai target lah. Gitu. Oke, selamat pagi, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton, dan yang terpenting jika ada kekurangan dalam konten saya ini, mohon saran dan kritikannya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Ini konten baru, bro. Ini video yang baru yang kelima saya keluarin ini selama 2 bulan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu sukses dalam segala hal dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.